Momen Sandra Dewi acungkan Saranghe sebelum diperiksa Kejagung. Ada Gimana mbak persiapannya mbak? Itu mau dokter mbak, kencang mau dokter. Katanya cuma makan enak ya? Oh enak sekali makan. Pak Teri haus pak? Dan izin Dan, geser dikit Dan. Oke, terima kasih Dan. Bang, maaf ya Bang. Izin dong, kalau nggak nanti gue kasih dia. Oh ya. Kita tanggal. Ada ambil. Naik ya? Aduh, belum itu. Nah naik udah. Ya udah. Hari ini ya, tim penyidik memanggil 2 orang saksi dari pihak swasta. Jadi seluruhnya kita sudah memeriksa 174 saksi Berarti dengan 16 tersangka. saat ini berarti masih di dalam Pak pemeriksaan atau Masih berjalan pemeriksaan sampai saat ini. Saksinya ada dari kalangan Swasta. Ya. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. saat ini mungkin ada berapa Pak yang terdata tersebut? Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Oke. Pak, untuk Helena Lim sendiri mungkin saat ini sudah ada pemeriksaan di rumahnya atau penyitaan aset-aset seperti apa? Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Pasti ada terus. Ya, kita akan cek semua. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggu lah ya. Terkait 2 artis yang akan dipanggil siapa sih Pak? Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau tanya Abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar. momen Sandra Dewi acungkan Saranghe sebelum diperiksa Kejagung. Ada momen unik ketika aktris Sandra Dewi menyambangi gedung Kejaksaan Agung, Kamis tanggal 4 April tahun 2024 pagi. Istri tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka pada tahun 2015 sampai tahun 2022, Harvey Moise ini memberikan gestur jari membentuk Saranghe atau cinta dalam bahasa Korea. Pantauan Kompas.com, Sandra Dewi tiba di lokasi pukul 9.25 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya. Sandra yang mengenakan atasan berwarna putih dan celana abu-abu itu kemudian berjalan kaki masuk ke dalam gedung Kartika Kejaksaan Agung. Saat ditanyakan awak media, Sandra pun melemparkan senyuman dan meminta doa kepada awak media yang ada di lokasi.
Doain ya, kata Sandra kepada wartawan, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Dia juga sempat mengacungkan jempol sambil melambaikan tangan ke awak media. Tak sampai di sana, ketika hendak masuk ke dalam lift, Sandra berbalik badan menghadap awak media untuk memberikan gestur jari berbentuk tanda cinta sembari tersenyum. Dalam pemeriksaan ini, Sandra Dewi hadir sebagai saksi. Ia akan diperiksa atas perkara yang tengah menjerat suaminya. Terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami soal rekening suaminya yang sudah diblokir oleh penyidik. Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempo hari, kata Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Pemeriksaan Sandra Dewi juga untuk menemukan rekening yang terindikasi tindak pidana sehingga penyidik tidak salah dalam proses penyitaan dalam kasus ini. Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, ucap Kuntadi. Adapun pemeriksaan ini dilakukan usai suami Sandra, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Harvey sendiri telah menjadi tersangka sejak Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024 lalu. Momen Sandra Dewi acungkan, Saranghe, sebelum diperiksa Kejagung. Ada momen unik ketika aktris Sandra Dewi menyambangi gedung Kejaksaan Agung, Kamis tanggal 4 April tahun 2024 pagi. Istri tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka pada tahun 2015 sampai tahun 2022, Harvey Moise ini memberikan gestur jari membentuk saranghe atau cinta dalam bahasa Korea. Pantauan Kompas.com, Sandra Dewi tiba di lokasi pukul 9.25 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya. Sandra yang mengenakan atasan berwarna putih dan celana abu-abu itu kemudian berjalan kaki masuk ke dalam gedung Kartika Kejaksaan Agung. Saat ditanyakan awak media, Sandra pun melemparkan senyuman dan meminta doa kepada awak media yang ada di lokasi. Doain ya, kata Sandra kepada wartawan, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Dia juga sempat mengacungkan jempol sambil melambaikan tangan ke awak media. Tak sampai di sana, ketika hendak masuk ke dalam lift, Sandra berbalik badan menghadap awak media untuk memberikan gestur jari berbentuk tanda cinta sembari tersenyum. Dalam pemeriksaan ini, Sandra Dewi hadir sebagai saksi. Ia akan diperiksa atas perkara yang tengah menjerat suaminya. Terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami soal rekening suaminya yang sudah diblokir oleh penyidik. Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti